Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau PTS, mata pelajaran IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial, bab 2, wujud zat dan perubahannya, buku kelas 4 SD semester ganjil, kurikulum Merdeka Belajar. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, segala sesuatu punya massa dan menempati ruang disebut A. Materi, B. Ruang, C. Massa, D. Benda. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut materi. Jadi materi adalah segala sesuatu benda, ya, yang mempunyai massa dan menempati ruang, itu disebut dengan materi. Kemudian soal yang kedua, manusia, hewan, dan tumbuhan adalah contoh materi. A. Makhluk hidup, B. Tak bermassa, C. Tak hidup, D. Tak bervolume. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A, ya, contoh materi makhluk hidup. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Setiap materi memiliki massa. Yang dimaksud dengan massa adalah A. Menyatakan derajat suatu benda, B. Besaran dari suatu benda, C. Hubungan suatu benda, D. Bentuk suatu benda. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B, ya, besaran dari suatu benda. Kemudian soal yang keempat, di bawah ini ciri-ciri materi kecuali A. Memiliki massa, B. Menempati ruang, C. Memiliki volume, D. Memiliki rasa. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, kecuali memiliki rasa. Kemudian soal yang kelima, ciri-ciri materi salah satunya memiliki volume. Yang dimaksud dengan volume adalah A. Besaran suatu benda, B. Wujud suatu benda, C. Ukuran banyaknya jumlah zat, D. Derajat suatu benda. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, ukuran banyaknya jumlah zat. Kita lanjut ke soal yang keenam. Di bawah ini adalah wujud materi kecuali A. Padat, B. Cair, C. Gas, D. Panas. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, panas. Jadi wujud materi adalah ada padat, ada cair, dan juga gas. Oke, kita lanjut ke soal yang ketujuh. Di bawah ini adalah wujud benda padat kecuali A. Kayu, B. Batu, C. Sirup, D. Botol. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, sirup. Karena sirup bukan wujud benda padat, melainkan wujud benda cair. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8. Di bawah ini ciri-ciri benda padat adalah A. Bentuknya berubah-ubah, B. Volumenya berubah-ubah, C. Tidak bisa dilihat dan disentuh, D. Bentuk dan volumenya tetap. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, bentuk dan volumenya tetap. Kemudian soal yang ke-9. Di bawah ini adalah ciri-ciri benda cair kecuali A. Memiliki bentuk yang tidak tetap, B. Dapat menempati ruang, C. Bentuk dan volumenya tetap, D. Mengikuti wadahnya. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, bentuk dan volumenya tetap bukanlah ciri-ciri dari benda cair, melainkan ciri-ciri dari benda padat. Kita lanjut ke soal yang ke-10. Energi panas yang bisa diterima dan diteruskan oleh suatu benda ke benda lain disebut A. Kalor, B. Suhu, C. Volume, D. Massa. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut kalor. Jadi kalor adalah energi panas yang bisa diterima dan juga diteruskan oleh suatu benda ke benda lain. Nah, tentunya ketika diterima ke benda lain tentunya dari energi yang bersuhu panas ke energi yang bersuhu rendah, ya.
Kemudian soal yang ke-11, perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut A. Membeku, B. Mengkristal, C. Mencair, D. Menyublim. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, disebut mencair. Kemudian soal yang ke-12, perubahan wujud benda cair menjadi padat disebut A. Menguap, B. Mengembun, C. Mencair, D. Membeku. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, membeku. Jadi membeku perubahan wujud benda cair menjadi padat. Kita lanjut ke soal yang ke-13. Perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut A. Mengkristal, B. Terdeposisi, C. Menguap, D. Membeku. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, menguap. Jadi menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Kemudian soal yang ke-14, perubahan bentuk benda gas menjadi cair disebut A. Mengkristal, B. Mengembun, C. Menguap, D. Membeku. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B. Mengembun. Jadi mengembun adalah perubahan bentuk benda gas menjadi cair. Kita lanjut ke soal yang ke-15. Perubahan benda padat menjadi gas disebut A. Menyublim atau sublimasi, B. Terdeposisi, C. Mengkristal, D. Membeku. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A, ya, menyublim atau sublimasi. Kemudian soal yang ke-16, perubahan wujud benda gas ke padat disebut A. Menguap, B. Mengkristal atau deposisi, C. Membeku, D. Mencair. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut mengkristal atau deposisi. Kemudian soal yang ke-17, kapur barus diletakkan di dalam lemari, semakin lama semakin mengecil. Hal ini menandakan bahwa kapur barus mengalami proses A. Membeku, B. Mengkristal, C. Menyublim, D. Menguap. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, mengalami proses menyublim. Karena kapur barus itu dari benda padat menjadi gas, ya, karena dia semakin lama semakin mengecil. Kemudian soal yang ke-18, benda cair menjadi gas karena A. Benda cair melepaskan kalor, B. Benda cair menerima kalor, C. Benda cair kehilangan kalor, D. Benda cair tertiup angin. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B, ya, benda cair menerima kalor. Nah, ingat teman-teman, kalor itu adalah energi panas. Nah, ketika benda cair menerima energi panas, maka benda cair tersebut akan mengalami yang namanya penguapan. Nah, uap air inilah yang dinamakan dengan gas. Jadi ketika benda cair menerima kalor, maka yang terjadi akan adanya perubahan wujud menjadi gas, ya. Kemudian soal yang ke-19, di bawah ini adalah contoh perubahan wujud A. Mengembun, B. Mencair, C. Membeku, D. Deposisi. Nah, jika kita lihat dari gambar, di sana benda gas itu anak panahnya menuju ke benda padat. Artinya, perubahan wujud benda gas itu berubah menjadi benda padat. Nah, ketika dia melepaskan kalor. Nah, perubahan wujud dari gas ke padat disebut apa? Nah, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, disebut dengan deposisi atau disebut juga dengan mengkristal, ya teman-teman. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-20. Di bawah ini contoh peristiwa mencair adalah A. Memasak air minum hingga mendidih, B. Terdapat bintik-bintik air pada daun di pagi hari, C. Menyalakan lilin pada malam hari, D. Kapur barus di lemari semakin mengecil. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Menyalakan lilin pada malam hari itu merupakan contoh peristiwa mencair. Nah, ketika lilin dinyalakan, maka lilin otomatis akan
meleleh ya atau mencair. Oke teman-teman, demikian pembahasan soal kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain video. Dadah.